ketika Allah kasih mama anak dengan kondisi berat badan rendah, prematur, atau bermasalah lainnya, artinya Allah tahu cuman mama yang sanggup untuk urus anak itu. Ketika Allah kasih anak mama dengan jarak yang sangat berdekatan, artinya Allah juga tahu kalau mama itu sanggup menjaga kedua titipannya. Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Merina. Di video kali ini aku mau sharing tentang curhatku, pengalaman bersalinku, sesar dengan jarak 13 bulan doang. Gila kan? Jadi pas anak yang pertama baru 7 bulan, aku udah hamil lagi. Mama ada yang senasib gak sih sama aku? Atau siapa tahu ya kan video aku ini bisa jadi semangat buat mama yang sekarang punya bayi masih kecil, masih di bawah 12 bulan, terus ternyata hamil lagi. Karena biasanya kan kalau ada temen mama jadi semangat ya, gak galau lagi. Oke deh, kalau gitu buat mama yang penasaran, yuk nonton video aku sampai selesai. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak mama buat like, komen, dan subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat buat video seputar info kesehatan ibu dan anak. Jadi mama, aku mau cerita nih, di bulan Maret tahun 2019 aku melahirkan Naka, itu bayi BBLR yang sering aku share di video, itu secara sesar. Kenapa harus sesar? Karena yang pertama waktu itu usia kehamilannya masih 35 minggu, masih termasuk dalam kategori prematur. Yang kedua, berat badannya ini cuma 1,8 kilo aja, yang mana kalau dipaksakan lahir normal itu bayinya dikhawatirkan stres, jadi resiko stresnya sangat tinggi kata dokter. Dan yang ketiga, aliran nutrisi sama oksigen dari aku ke Naka itu waktu itu udah benar-benar gak optimal, yang kalau misalnya tetap dipertahankan nunggu kehamilannya matang, itu bisa aja Naka malah jadi meninggal dalam kandungan karena benar-benar dia udah gak dapat nutrisi. Jadi mau gak mau dengan berat hati aku harus melalui SC ini. Sedih gak? Sedih gak? Sedih gak? Ya sedih lah, masa enggak? Bahkan sampai depan pintu masuk ruang OKA pun aku masih nangis banget. Nangisnya pun berhari-hari. Kenapa sesedih itu sih, lebay? Jelaslah sedih banget karena yang pertama cara lahiran ini bukan cara lahiran yang aku harapkan. Semua ibu apalagi anak pertama pasti berharap bayinya tuh lahir normal gak sih? Mengedan dengan senyuman, mengedan dengan santai, mengedan dengan tiupan nafas atau dengan batuk. Pokoknya proses-proses yang sealami mungkin yang tidak menimbulkan trauma nyeri. Terus yang kedua, gimana sih perasaannya ketika kita mau lahiran, tapi kita tuh tahu kalau bayi yang bakal dilahirin ini bayinya tuh kecil, di bawah 2 kilo, cuman 1,8 kilo doang, dimana itu tuh resiko masuk NICU-nya itu sangat tinggi. Bahkan aku pun sebelum lahiran udah disiapinnya itu untuk lahiran di rumah sakit besar, rumah sakit fasilitas kesehatan tingkat 3, yang mana NICU dan peralatan kegawat daruratan bayinya itu lengkap. Bener-bener gak berhenti sholawat selama 2 hari, suami juga gak berhenti tilawah karena emang bener-bener kita udah gak tahu harus gimana, kita harus ikhtiar apa. Kita saat itu emang udah aja tinggal berserah sama Allah keadaan Naka gimana nanti lahir. Di tanggal 26 Maret 2019 jam 12:15 Naka lahir. Terdengar suara tangisan mungil di ruang operasi yang sangat dingin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naka lahir sehat, selamat, fisiknya gak kurang satu apapun, cuman kurang berat badannya, yaitu 1,8 kg doang dan panjang 46 cm doang. Nah, terus aku masuk ruang pemulihan dan Naka juga masih diobservasi sama suster dan dokternya. Karena dia kecil, jadi pasti observasinya juga cukup lama dan cukup banyak yang diobservasi. Dan setelah 24 jam Naka dikembalikan ke aku. Dia bisa rawat gabung, dia tidur bareng aku karena kata dokternya dia mimiknya kuat, dia hisapnya bagus, dia gak ada masalah, dia bisa langsung rawat gabung dengan ibunya. Terus pada aneh kan, pasti nih anak masuk NICU dulu nih dengan berat cuma 1,8 doang.
Enggak sama sekali. Dokternya baik banget, memperbolehkan dia langsung rawat gabung sama aku karena waktu itu kondisi Naka benar-benar bagus, gak ada masalah, nafasnya pun lancar. Pas pulang pun dia bisa pulang bareng aku, jadi pas aku udah pulih 3 hari di rumah sakit, dia juga bisa pulang bareng aku. Dan selanjutnya aku merawat Naka, si bayi BBLR ini di rumah. Sampailah kita di rumah, tantangan kita selanjutnya adalah merawat Naka sampai sehat, besar, tumbuh, kembang secara optimal. Dan ternyata merawat BBLR di rumah itu lumayan ya bun, menguras fisik dan mental, karena aku aja nih yang tenaga medis yang sedikit banyak udah tahu tata laksana perawatan bayi kecil di rumah, tapi tetap aja pada kenyataannya tuh pas dijalanin ya lumayan stres, lumayan deg-degan. Karena sebenarnya yang bikin stres itu pikiran kita sendiri sih, pikiran kita yang sebenarnya tuh nggak terjadi pada bayi, tapi kita pikirin tuh jauh gitu. Kayak misalnya, kenapa sih Naka tuh kok lahirnya kecil ya? Apa dia tuh ada kelainan jantung? Kan biasanya penyebab bayi kecil ada kelainan jantung juga. Nah, yang kayak gitu-gitulah. Padahal nggak terjadi pada Naka, tapi aku tuh pikirin gitu jauh banget. Yang akhirnya ya aku stres, tiap hari nangis terus, bener-bener baby blues, nangis terus tiap hari. Tapi hari ke hari setelah dijalanin dengan support suami dan keluarga, alhamdulillah Naka bisa tumbuh kembang secara optimal menurutku. Karena biasanya kan BBLR ada masalah di tumbuh kembangnya, tapi Naka alhamdulillah enggak, lancar selancar-lancarnya. Jadi kalau sekarang dipikir-pikir kayaknya lucu juga ya, dulu tuh pikiran aku lebay banget gitu, yang belum terjadi segala dipikirin, padahal ya nggak terjadi juga gitu, anaknya sehat-sehat aja kok. Sampailah perjalanan membesarkan Naka tuh di usia 7 bulan, yang mana selama 7 bulan itu aku KB-nya nggak serius sih. Jadi ya karena masih ada pikiran, masih pakai KB mal kok, metode amenorrhea laktasi, masih nyusuin kok, hormon prolaktinnya masih tinggi. Jadi aku tuh minum pil sebenarnya di rentang waktu 0 sampai 7 bulan itu, tapi minum pilnya itu belang betong. Jadi minum pilnya pas mau berhubungan doang. Padahal kan itu nggak boleh ya, itu salah banget. Aku tuh emang sotoy, emang bidan sotoy, itu tuh salah banget, nggak boleh. Minum pil tuh harus tiap hari bu. Walaupun lagi nggak berhubungan, suami jauh, suami lagi keluar kota, itu harus tetap diminum. Jadi kan emang jelas ya kalau mal itu efektifnya cuma sampai usia bayi 6 bulan doang, dan pil itu sebenarnya kan harus diminum tiap hari efektivitasnya, nggak bisa pas mau berhubungan doang. Jadi di situ memang salah aku juga sih. Bisa aja ke pasien, ibu pilnya harus diminum tiap hari, jangan belang betong, kalau enggak nanti hamil, nanti hamil, nanti hamil. Terjadi pada diri sendiri. Jadi pas waktu hari, pas Naka usia 7 bulan, aku tuh kan memang udah telat haidnya 2 minggu. Terus aku tuh melihat sebuah test pack di dalam lemari, bekas test pack tahun kemarin. Tadinya sih nggak niat ya test pack, karena aku pede banget lah. Aku lagi nyusuin kok, pasti hormon prolaktinnya tinggi, nggak mungkin udah subur. Lagian juga aku juga minum pil, ada pertahanan lah sedikitnya gitu. Dan ternyata pas di kamar mandi, itu stripnya 2, positif. Di situ juga aku keringat dingin, diem, gak bergerak, mau nangis juga masih bingung, tapi masih kaget. Tapi ya udah, aku benar-benar kayak batuk, tapi keringat dingin teh di kamar mandi. Gak tahu harus gimana. Keluar dari kamar mandi, aku diem aja, belum berani ngomong sama siapa-siapa. Ya aku kebayang ngomong sama mamah meren dihujat, ngomong sama suami meren, haha kamu mah bercanda, digituin. Dah pasti gak ada yang percaya kalau aku hamilnya secepat itu. Dan waktu itu kebetulan suami lagi jauh. Nah pas suami pulang, aku cerita. Nah di situ baru aku nangis sesegukan, gak berhenti, bener-bener nangis yang lama, panjang, dan bener-bener gak tahu harus gimana. Karena di situ ya jujur belum siap sih yang pertama. Karena yang pertama aja kehamilannya bermasalah banget kan. Dari mulai pengentalan darah, BBLR, lahirnya SC, udah pokoknya bermasalah banget. Mental aku tuh belum siap kalau misalnya aku mengulangi proses itu lagi. Ditambah lagi Naka usianya masih 7 bulan, jalan aja belum bisa, baru bisa ngerondang. Terus sekarang dia udah harus dipaksa menjadi seorang kakak. Gimana coba perasaannya?
Nah di situ aku sedih sambil nyumin Naka, terus pas tidur minta maaf karena ngerasa aku yang salah sih. Di luar memang itu udah jadi takdir dari Allah, udah jadi kehendak dari Allah. Tapi kan tetap gitu, maksudnya ikhtiar yang aku lakuin untuk merencanakan kehamilan tuh gak maksimal gitu, aku asal-asalan. Tapi ya gimana lagi, hari ke hari demi hari aku sadar kalau misalnya emang ini udah takdir dari Allah, udah harus aku jalani. Ketika Allah memberikan kita anak lagi, artinya Allah yakin kalau kita tuh sanggup, kalau kita tuh mampu untuk menjaga dua titipannya dengan jarak sangat dekat. Jadi setelah tahu tes pack positif, seminggu kemudian dari situ aku langsung konsul ke dokter kandungan karena kan riwayat kehamilan aku yang sebelumnya ini bermasalah. Oh iya, aku mau cerita dikit nih tentang kehamilan pertamaku ini kenapa bisa bermasalah, kenapa Naka bisa BBLR. Jadi waktu itu pas aku hamil Naka usia 34 minggu, aku tuh kontrol ke dokter SPOG, dokter Ita di RSKIA. Kebetulan beliau kan memang udah feto maternal. Sebelumnya aku sih kontrol juga ke SPOG, cuman memang aku tuh ganti-ganti SPOG-nya karena pengen second opinion gitu, nggak mau apa kata satu dokter gitu. Jadi memang semua rekomendasi dokter kandungan terbaik di Bandung itu aku datangi. Jadi adalah total sampai 34 minggu itu aku ke-8 dokter kandungan, dan dokter Ita ini adalah dokter ke-8ku yang aku datangi. Nah kagetlah pas aku datang ke dokter Ita, ternyata hasil periksa beliau itu, Bu, ini mah bayinya hampir meninggal dalam kandungan. Langsung kan, emang ada masalah apa dok? Ini saya lihat dari aliran nadinya itu ada yang flow. Saya juga kurang mengerti sih bahasanya, memang bahasa sangat kedokteran, saya juga nggak terlalu paham. Pokoknya intinya dari hasil periksa dokter itu, Naka dalam kandungan gak dapat nutrisi sama oksigen yang maksimal. Bahkan ada salah satu nadinya itu yang sangat turun, yang benar-benar sangat hilang gitu si alirannya tuh gitu. Jadi memang Naka ini benar-benar gak optimal dalam kandungan, dan beratnya pun waktu itu cuma 1,7 gram aja pas 34 minggu. Bu, kemungkinan si ini harus dilahirkan karena kalau enggak bisa meninggal dalam kandungan. Akhirnya dari situ kata dokternya ini nggak bisa di rumah sakit biasa, ini harus di rumah sakit besar dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Ada ruang gawat darurat bayi, juga alat pertolongan kedaruratan bayi baru lahirnya normal, lengkap maksudnya, salah bukan normal, lengkap. Nah dari situ aku dirujuk ke rumah sakit besar, ke Santosa, di mana di sana ada NICU-nya. Terus di situ aku dicek semuanya dari mulai USG lagi, dan ternyata benar kata dokter yang ke-9 berarti. Juga ternyata Naka ada masalah nutrisi dan oksigennya nggak maksimal. Dari situ dokternya juga sama, diagnosanya kemungkinan bayi ini akan dilahirkan segera gitu sebelum waktunya. Nah dari situ aku dirawat dulu di rumah sakit besar itu selama 3 hari untuk dimasukin pematangan paru, disuntik setiap hari. Jadi memang kan aku tahu pematangan paru itu dexamethasone, disuntik selama 3 hari, dia memang 3 dosis gitu. Jadi saya harus nginep di sana selama 3 hari. Akhirnya nginep di sana sambil makan es krim, makan coklat, makan segala yang enak-enak supaya rileks, bayi juga rileks. Dan gula itu kan ke berat badan bayi lumayan cukup cepat gitu mempengaruhinya. Siapa tahu gitu ada keajaiban, abis makan es krim banyak, coklat banyak, dari situ berat badan Naka langsung melejit gitu 2,5, ya walaupun gak mungkin gitu ya, tapi ya usaha aja dulu kan gitu. Nah di rumah sakit ternyata selama disuntik pematangan paru selama 3 hari pun gak ada progres. Dilihat berat badan Naka tetap gak naik sama sekali, dan kondisi aliran nutrisi dan oksigennya pun sama aja. Nah di situ sih sebenarnya dokternya mencurigai kalau aku tuh ada pengentalan darah.
Tapi selama kehamilan dari awal sampai akhir aku tuh udah screening segala macem. Tapi memang si pengentalan darah ini aku nggak screening karena memang kata dokternya nggak perlu lah karena kamu nggak ada indikasi gitu. Jadi dari situ memang setiap bulan aku rutin USG, bahkan setelah trimester 2 aku 2 minggu sekali USG sesuai rekomendasi. Nah dari situ hasilnya selalu normal, bagus. Bahkan sebelumnya pun pernah ke fetal maternal, nggak ada masalah, bagus gitu. Jadi memang nggak ada yang mencurigai sih kalau bakal terjadi pengentalan darah ini pas hamil. Nah, akhirnya setelah melahirkan, di situ dokternya merekomendasikan untuk aku screening pengentalan darah kalau hamil lagi gitu. Nah nggak nyangka kan hamilnya bakal sedekat ini. Jadi nggak mau kecolongan dong di hamil kedua ini. Setelah tahu tes P positif, aku langsung kontrol kan ke SPOG, dan di situ SPOG-nya pun langsung ngasih selembaran form screening yang isinya banyak banget. Aku tuh harus cek lab darah lengkap, terus udah gitu pengentalan darah, dan poin-poinnya tuh banyak banget, sama torch sih yang aku inget sih, torch sama pengentalan darah itu yang wajib banget. Nah lalu dari situ aku pergi untuk cek dan hasilnya sih torchnya aman, negatif semua. Nah tapi pengentalan darahnya ini yang terjadi lagi sama aku gitu. Jadi di hamil kedua aku tuh masih mengalami hiperagregasi trombosit, dimana ini tuh kalau nggak kedeteksi dan keatasin bisa jadi kehamilan keduanya nanti terjadinya kayak nakal lagi, lahirnya BBLR gitu, aliran nutrisi dan oksigennya nggak lancar. Kebayang nggak sih pengentalan darah dalam tubuh kita, otomatis aliran darah ke janin pun nggak lancar kan. Jadi memang mungkin banget bayinya BBLR, beratnya kurang, atau bahkan sampai meninggal dalam kandungan gitu. Nah bedanya di waktu hamil Naka aku tuh nggak kedeteksi ini di awal. Nah pas hamil Nuna yang kedua karena aku screening jadi kedeteksi di awal, jadi dokternya pun ada tindakan khusus gitu. Wah kamu ketahuan nih ada hiperagregasi trombosit. Oke, dari situ langsung dokternya kasih obat, namanya tuh Aspilet, obat pengencer darah, memang udah terkenal. Nah itu harus diminum setiap hari selama aku hamil sampai dokternya bilang stop. Jadi memang di stopnya itu kalau nanti pas udah deket-deket waktunya aku sesar, waktunya aku lahir. Selama hamil kedua gimana? Apakah mulus karena udah minum pengencer darah? Oh tentu tidak, masih ada masalah baru bun. Jadi selama hamil kedua itu di usia kehamilan pas sekitar 7-8 bulan aku tuh mulai ada sesak nafas, karena memang faktor penyebabnya sih yang udah pasti karena pengentalan darah. Yang kedua karena kan tubuh aku tuh istilahnya belum siap untuk menjalani kehamilan lagi gitu, ditambah tubuh akunya aja ada masalah, ditambah harus hamil dalam jarak yang sangat dekat. Nah itu memang tubuh aku tuh kayaknya keberatan gitu, akhirnya si jantung berontak ya kan. Nah sesak nafas, sering capek, dari situ aku langsung bilang sama dokternya. Nah di situ dokternya langsung merujuk aku ke dokter spesialis dalam untuk screening masalah jantung. Dari dokter spesialis dalam hasil EKG itu ternyata memang ada masalah. Nah aku dirujuk juga ke dokter spesialis jantung. Tapi di situ juga dokter spesialis dalam juga sambil ngasih obat untuk diminum selama 7 hari. Katanya kalau nggak ada perkembangan itu baru aku datang untuk ke USG jantung, ke dokter spesialis jantung. Nah tapi karena pas 7 hari itu aku mendingan, sesak nafasnya berkurang seiring dengan aku mengurangi aktivitas berat, aku juga mengurangi naik turun tangga, jadi benar-benar banyak bed rest. Alhamdulillah sesak nafasnya berkurang waktu itu, jadi aku nggak jadi datang ke dokter spesialis jantung. Jadi memang kehamilan kedua tuh sebenarnya sangat berat sih buat aku dilalui, karena yang pertama hamil besar sambil sesak nafas, terus sambil bekas SC nyut-nyutan, disambil lagi harus ngasuh bocil usia 1 tahunan, dimana yang lincahnya luar biasa. Jadi sesak nafas sambil lari-lari, sambil gendong anak yang beratnya udah 10 kiloan, jadi memang aduh gila berat banget. Tapi memang karena support keluarga juga, support suami juga, karena pertolongan Allah juga sih. Yang pasti aku
aku bisa kuat sih ngejalanin kehamilan kedua. Ya nggak nyangka juga sih kok bisa sih ngejalanin kehamilan dengan seberat itu gitu, dengan ya beban seberat itu kok bisa. Tapi ya alhamdulillah masih sehat walafiat sampai sekarang. Di kehamilan kedua apa berat badan Nuna lancar kenaikannya dalam perut? Nah enggak juga. Nah si Nuna ini juga pas hamil di dalam perut, pertumbuhannya ini juga rada susah. Bener-bener aku tuh setiap hari harus makan es krim, harus makan susu tinggi protein, bener-bener harus makan suplemennya tuh banyak banget. Nutrisinya juga harus benar-benar adekuat karena memang pertumbuhannya juga rada susah gitu, rada seret, karena mungkin faktor memang karena aliran darahnya itu ya yang kurang lancar. Walaupun udah minum pengencer darah tapi tetap aja Nuna rada seret juga naiknya. Nah waktu itu dokternya melihat perkembangannya, Bu, pokoknya nanti ini kalau berat badan bayinya udah sampai 2,5 kita langsung lahirin aja, gak akan nunggu lama, gak akan nunggu terlalu besar, karena takutnya juga kasihan ke bekas sesar yang pertama karena jaraknya terlalu dekat. Nah akhirnya tibalah waktunya di 19 Mei 2020, hari yang udah dokternya rencanakan untuk melahirkan Nuna, untuk Nuna dilahirkan atau apa ya kata-katanya. Pokoknya si Nuna tanggal 19 Mei 2020 itu sama dokternya mau disesar, sama dokternya mau dilahirin gitu. Sesar lagi Bun lahirannya, ya iyalah udah gak mungkin normal, jaraknya juga cuma 13 bulan. Bercanda mau tanya sama dokternya, dok bisa normal gak? Gak mungkin, dokternya pasti marah. Udah pasti sesar lagi, udah pasti gak ada pilihan karena jaraknya cuma 13 bulan. Kalau normal udah pasti itu resikonya sangat besar. Resiko apa? Resiko robekan rahim. Karena 13 bulan itu waktu yang sangat pendek. Untuk sesar, kalau mau lahir normal itu jaraknya minimal itu 2 tahun. Itu pun beberapa dokter juga masih nggak mau untuk lahiran normal, masih harus sesar lagi gitu. Jadi memang idealnya, benar-benar ideal kalau sesar itu mau lahiran anak yang kedua normal itu jaraknya 5 tahun. Singkat cerita, 19 Mei 2020 lahirlah Kainuna Sabin Suraya, bayi perempuan yang nangisnya sangat kencang di ruang operasi juga, sama dengan sehat, berat badannya 2,6, panjang badannya 48, lebih tinggi sedikit dari kakaknya. Tapi ya aku lebih tenang karena berat badan dan panjang badannya termasuk dalam kategori normal, bukan stunting. SC kedua sakit nggak Bun? Ya SC nggak ada yang nggak sakit, pasti sakit. Cuman sih yang aku rasain SC kedua ini justru jauh lebih mending, justru jauh lebih minim drama. Nggak tahu dari faktor apa, mungkin memang dari faktor penjahitan luka operasinya juga mungkin ya. Jadi kan memang aku beda dokter di SC pertama dan SC kedua. Mungkin ngejahitnya juga lebih tepat, lebih rapi atau gimana nggak ngerti. Tapi yang jelas memang nyeri sesarnya itu jauh lebih sedikit daripada sesar yang pertama. Kalau sesar yang pertama tuh ada drama aku belajar jalan, sampai nangis, sampai kesakitan, sampai mau pingsan dan pucat itu tuh ada. Kalau di sesar kedua alhamdulillah nggak ada. Semua berjalan lancar, pemulihan berjalan lancar. Bahkan hari ketiga setelah sesar aku udah bisa jalan lancar, naik turun tangga. Terus juga pas hari ke-9 setelah sesar itu perban belum dibuka, tapi aku udah bisa pijet bayi home care ke rumah Putri Melati. Nah itu sesar kedua sangat dirasa sangat ringan gitu, karena mungkin udah ada pengalaman juga kali ya di sesar pertama harus gimana-gimananya, jadi nggak panik, nggak ribet, nggak sakit. Jadi udah sesantai-santainya aja ngejalanin hidup, udah pasrah. Juga yang paling aku syukuri adalah si keloid di bekas SC yang pertama itu yang berjubel-jubel tebelnya itu sama dokternya benar-benar dibabat habis pas SC kedua. Jadi pas bekas belekan SC kedua itu benar-benar sekarang udah nggak ada keloidnya gitu, cuman sedikit banget adanya tapi benar-benar jauh berkurang gitu. Jadi memang yang namanya SC dari SC pertama ke SC kedua kemungkinan besar di beleknya itu di tempat yang sama ya, atau kalau bukan di belek di apa ya, dirobek, dibelah atau apa ya enaknya ya,
ya dirobek lah ya, dirobek di perutnya itu di tempat yang sama gitu. Karena kan suka ada yang tanya, itu dibeleknya di mana, di atasnya, di bawahnya, atau menyilang? Enggak, di tempat yang sama gitu. Jadi si keloidnya juga dipangkas habis sama dokternya, yang akhirnya sekarang bekasnya lebih mulus gitu. Alhamdulillah, hikmah dari SC jarak dekat. Nah, secara psikologis gimana nih SC dengan jarak sangat berdekatan dan kehamilan dengan dua-duanya ada masalah? Secara psikologis lumayan menguras ya bun, menguras mental. Tapi sebenarnya memang yang paling penting itu adalah support dari suami, keluarga. Juga jangan lupa berdoa sama Allah gitu. Support itu penting banget pokoknya, karena aku pun ngerasa sih kalau misalnya suami nggak seberkorban itu, suami nggak sesupport itu sama aku, dan keluarga nggak membantu aku saat beres lahiran, itu kayaknya udah bisa depresi kayaknya ya. Karena memang sebenarnya berat banget sih. Di yang kedua ini juga walaupun sakitnya ini minim drama, tapi kan aku tuh sambil nyeri-nyeri luka sesar harus ngurus anak yang pertama yang lagi lari-lari, yang lagi lincah-lincahnya. Jadi memang sebenarnya secara psikologis juga sama aja sih, menguras mau yang pertama mau yang kedua. Terus selain itu yang bikin stres juga pemantauan tumbuh kembang. Nah, jadi kan yang pertama juga kan bermasalah lahirnya, otomatis tumbuh kembangnya juga harus benar-benar dipantau sampai 2 tahun. Lah ini belum 2 tahun, aku udah harus memantau adiknya juga gitu, pertumbuhan dan perkembangannya yang nggak boleh dilewatin juga. Jadi kan stres ya kaditu kadieu gitu, harus mantau si kakak, harus mantau si adik. Jadi itu sih sebenarnya yang menguras. Ditambah kalau misalnya lagi ada drama GTM atau nggak mau makan, dan itu teh kadang suka bareng GTM-nya, gimana sih stresnya tuh kayak double aja gitu. Tapi ya alhamdulillah sih dengan proses ini aku jadi banyak banget belajar jadi ibu, ngurus 2 anak, cara manajemen waktu. Nah itu yang paling penting, karena kan 2 anak nih nggak mudah ya, lagi nyusuin adiknya, kakaknya janggut-janggut, ibunya pengen digendong juga. Jadi memang benar-benar menguras. Tapi dari situ aku juga banyak belajar jadi ibu, memanajemen waktu, jadi belajar cara membagi keadilan antara anak satu dan anak kedua gitu. Nah, pesanku nih untuk ibu-ibu yang sedang mengalami kondisi yang sama juga, bayinya masih kecil dan harus hamil lagi, itu ya banyak berdoa sama Allah. Yang pertama itu udah pasti. Yang kedua itu minta support suami, jangan berhenti. Apapun yang bisa suami lakuinlah untuk istri gitu. Kalau misal bisanya cuman pijitin, gak bisa cuci piring atau ngurus anak, ya pijitin lah istrinya tiap malam atau tiap siang malam gitu. Nah itu tuh benar-benar mempengaruhi stres istri gitu. Itu tuh benar-benar bisa menenangkan istri. Terus untuk ibu-ibu yang baru pertama kali lahiran, apalagi lahirannya secara sesar yang nyerinya lumayan ya bun, jangan lupa untuk minta support keluarga lain juga selain suami gitu. Jadi kalau bisa sih 2 mingguan mah tinggal dulu lah di rumah ibu, atau misalnya ibu mertua atau keluarga lain lah pokoknya selain suami. Karena kan suami bisa aja sih membantu kita, tapi kan biasanya kalau satu orang yang bantu itu nggak maksimal ya. Kalau misalnya keluarga lain membantu itu kan bisa jadi maksimal. Nah support itu tuh sangat penting untuk ibu-ibu yang habis lahiran, karena memang ibu habis lahiran tuh kondisi jiwanya itu sangat sensitif, sangat rentan untuk depresi gitu. Jadi memang sebaiknya benar-benar disupport penuh dari suami dan keluarga lain. Dan jangan lupa ibu-ibu harus tetap banyak me time ya, apalagi udah 2 anak, supaya kondisi batinnya, jiwanya tetap sehat. Ketika Allah kasih mama anak dengan kondisi berat badan rendah, prematur, atau bermasalah lainnya, artinya Allah tahu cuman mama yang sanggup untuk urus anak itu. Ketika Allah kasih anak mama dengan jarak yang sangat berdekatan, artinya Allah juga tahu kalau mama itu sanggup menjaga kedua titipannya. Nah, segitu dulu curhatku tentang kehamilan dan persalinan. Semoga video ini bikin semangat ya untuk mama yang lagi sama-sama ada di kondisi kayak aku. Terima kasih mama udah nonton videoku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.